Silakan, ada nasi di situ, bisa dihabiskan nggak masalah. Kalian harus kenyang. Di Rakluen sampai harus kenyang. Rakluen kan tidak lapar, tidak kelaparan. Pokoknya ono sing syuting di Rakluen terus merasa kelaparan, itu dosa saya itu. Silakan dinikmati. Dan ternyata terbukti bahwa mereka berdua sudah bisa memasak atau membuat telur goreng, dadar telur sih seharusnya. Tapi nggak masalah. Ada upaya Denis tadi untuk mencampurkan kuning telurnya ya dengan putih, tapi ternyata hanya di bagian atasnya, sedangkan yang di bawah tetap utuh putih telur. Nggak masalah, wis sah. Silakan dinikmati. Di rumah seperti apa sih? Kalian cerita satu persatu. Di rumah seperti apa? Ketika sampai ingin makan telur dadar, Kalau saya kalian mewakilkan kepada ibu atau bagaimana? saya sendiri. Kalau saya kan makan telur itu kalau di rumah kayak lauknya itu mulu ya. Terus kayak nggak ada lauk, timbang yang bikin yang simple itu ya telur. Kalau mie kan masih rebus dulu kan. Jadi kalau yang cari yang simple, saya masak telur sendiri. Yakin tidak pernah mewakilkan kepada ibu, mungkin sekali dua kali. Jadi sejak awal Vito belajar membuat telur itu memang sudah yakin bahwa membuat telur itu sudah yakin bahwa hasilnya nanti pasti enak. Masih ingat kali pertama membuat dadar telur hasilnya? Asin. Keasinan atau? Terlalu banyak garam. Hangus tidak? Tidak. Kalau Hangus. harusnya tidak Terlalu banyak garam. Tapi setelah itu Vito jadi tahu kan ya bahwa takaran untuk dicampurkan ke satu butir telur itu seberapa. Itulah pentingnya mencoba. Dari mencoba akhirnya jadi tahu sebenarnya bagaimana kalau ada sesuatu yang salah. Dennis, bagaimana di rumah? Kalau saya di rumah itu jarang masak. Mungkin masaknya cuma mie instan gitu. Jadi untuk telur-telur itu dimasakin. Ini bukan kali pertama, mungkin yang kelima atau keberapa kalinya membuat telur sendiri. Terbukti dari telurnya tadi yang saat mecah telur tadi yang berantakan. Ya, dari cara mecah telurnya sudah terlihat tidak pede tadi Dennis, dan sudah mengakui sejak awal bahwa ia kesulitan harus memecah telur, dan ternyata terbukti berantakan sampai kulit-kulitnya juga mau digoreng. Dan kedua, pengakuan dia juga selama ini ibu yang selalu menyediakan itu. Tapi lumayan Dennis hasilnya. Jadi garamnya pas, terus kecapnya juga pas. Itu yang penting. Mau pernah masak atau tidak pernah masak, yang penting sampai tahu takaran. Itu faktor dari banyak nonton channel masak-masak, Pak. Sukanya nonton channel masak-masak tapi nggak pernah masak. Suka channel Masak-masak tapi nggak pernah masak. Nggak pernah masak. Pernah masak. Tapi sejauh ketika menonton itu ada banyak hal yang diserap oleh Dennis. Teori banyak, prakteknya Yang penting sudah tahu, jadi ketika suatu saat nanti mau mempraktikkan sampai sudah ada ilmunya gitu ya. Itu berbeda, kedua anak ini berbeda kebiasaannya di rumah masing-masing. Ada yang biasa dilayani oleh orang tua, ada yang biasa mandiri. Nggak pernah kepikiran Dennis untuk saya coba-cobalah, masa harus merepotkan ibu terus gitu untuk perut saya sendiri gitu. sebelum saya kepikiran begitu, ibu saya sudah membuat itu. Jadi saya baru kepikiran, ibu sudah buat itu dari pagi itu sudah buatin masakan itu loh. Kalau nggak makan ya dimarahin. Sebelum daring atau dari jam pertama itu pasti sudah makan. Ya. Sudah terjadwal seperti itu ya. Terjadwal. Enggak, suatu saat mungkin ya Dennis, ibu saya kepingin coba masak sendiri besok ya. Kalau hari ini mungkin sudah terlanjur ibu bikin, bagaimana, boleh enggak ya? Kira-kira kalau Dennis menyatakan seperti itu boleh tidak? Boleh. Ya dicoba besok ya, nggak usah nunggu lama-lama, besok dicoba. Ingin masak sesuatu sekalian diperlihatkan kepada ibu, kalau bisa malah ibu bisa turut menikmati hidangan yang disediakan oleh Dennis gitu ya. Gitu. Pernah masak untuk sekeluarga gitu, Din? Nggak pernah. Karena
rasanya itu kayak kurang pede kayak dinikmati untuk keluarga gitu. Karena saya sendiri ngerasain makanan saya sendiri ya kak, ya kayak kurang enak gitu daripada masakan ibu saya. Ya jadi kalau buat keluarga itu kayak malu gitu, kayak rasanya kayak gimana gitu. Ya nggak ada salahnya juga suatu saat mencoba kan. Siapa tahu nanti ternyata hasilnya enak kan, jadi kebanggaan gitu ya. Ini masakan saya, ayo si keluarga kita makan bareng-bareng gitu ya. Jadi tapi sebenarnya kalian bukan termasuk anak-anak yang manja yang selalu bergantung kepada orang tua ya. Jadi misalkan Denis suatu ketika ibu sibuk banget sampai tidak sempat menyediakan masak, artinya Denis mau terjun sendiri ke dapur gitu ya. Di saat ibu masak itu timbal baliknya nanti siang sampai malam Pak, itu yang disibukkan malah saya. Bersih-bersih rumah, mijeti, itu. Gitu. Urusan-urusan rumah itu biasanya saya. Dari mulai cuci piring juga Cuci sampai piring, iya. Cuci piring. apa saja rinci Ya, kalau cuci piring itu masih jarang. Kalau nyapu ngepel hampir setiap hari. Nyapu ngepel setiap hari, bersih-bersih kaca itu sebulan sekali. Yang terberat yang dilakukan apa? Saat cuci baju Pak. Masa cuci baju malah berat? Kan pakai tangan Pak, manual. Nggak pakai sikat. Ada yang pakai tangan, kalau yang sikat celana levis itu pakai sikat. Itu lebih berat daripada ngepel dan ini ya, cuci piring dan lain-lain ya. Padahal itu ada olahraganya juga loh, tanganmu dilatih. Otot-otot tangan dilatih loh ya sebenarnya. Itu saja yang terberat menurut Denis. Ada lagi yang lain? Sudah itu aja. Sudah itu aja. Ya, Vito? Mungkin bantu-bantu ngurus ternak gitu. Oh iya. Sesekali saya ngarit gitu. Berapa ekor sapi? Dulu 2, sekarang habis dijual 1. Tinggal 1 saja sekarang. Saja. Habis dijual dua-duanya, terus beli lagi yang kecil di ternak, dibesarkan apa gimana? Beli Atau anaknya? remaja gitu mungkin. Oh, beli remaja, bukan anak dari yang pertama. Oh iya. Terkadang juga ngasih makan ayam. Di rumah itu ada ayam jago banyak itu. Ayam jago banyak, ayam kampung ya. Dijual juga enggak? Dijual juga ya. Pernah dipotong untuk lauk keluarga sebagian? Pernah. Kalau pas puas habis Idul Fitri itu pasti 1 atau 2 ekor gitu. Ketika Idul Fitri. Vito, apa yang dikerjakan di rumah? Ya, untuk urusan dapur lah paling tidak. Kalau kerja rumah sih ya cuma masak itu. Kalau masak aku tuh makan sendiri. Tapi kalau itu ya kalau kayak ibu saya sibuk itu, kalau nggak sibuk ya ibu saya yang masak. Pernah ketika ibu turun ke dapur terus sampean senggang ikut bantu-bantu apa begitu? Nggak pernah. Nggak pernah, cuek aja ya? Ya emang nggak pernah. Iya, nggak ada keinginan mau bantuin ngupas-ngupas bawang kayak atau ngulek-ngulek bumbu. Nggak pernah ya? Nggak. Perlu dicoba juga Iya. agar sampean tahu bagaimana sih si suasana situasi ketika di dapur sedang masak bersama itu menyenangkan banget loh. Saya aja sering banget dengan ibu itu, dengan mbah itu masak bareng-bareng gitu ya, dan asik gitu ya, sambil ngobrol sambil ini itu bisa bikin fresh pikiran yang butek karena pekerjaan atau apapun itu gitu. Jadi pada dasarnya sekali lagi kalian bukan anak-anak yang manja. Ketika suatu saat dikondisikan seperti pertanyaan buat Denis tadi, ibu sibuk apa kemudian nggak sempat masak sampai terpaksa harus turun ke dapur, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kira-kira mau masak apa? Ya kalau saya kalau milih kan ya gimana ya, jadi yang penting ya masak telur itu kalau bisa. Apa? Telur. Telur? Kalau nasi kan sudah bisa untuknya, nggak masak nasi. Jadi kalau lauknya bisa tinggal kayak goreng tempe, tahu bisa. Itu standar banget gitu. Seandainya kemudian disediakan sayur gitu bagaimana? Ya, Ada tergerak hatinya untuk saya coba saja lah walaupun nanti mungkin hasilnya tidak sesuai harapan. Brokoli crispy. ada nggak pernah. Enggak. Tantangan seandainya tidak ada telur, tidak ada tahu tempe, itu kan standar banget yang mudah tinggal goreng gitu saja. Tiba-tiba adanya hanya sayur, bayam kayak kangkung, sawi dan seterusnya. Beli di luar itu kan. Jujur ya, Jujur. jalan pintas tapi Bisa, diakui dengan jujur. Jadi ya nggak apa-apa. Memang apa yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang memang berasal dari hati kalian, nggak ada yang disetting-setting, nggak ada yang ditutupi, pokoknya blok wesiku ya. Oke, Denis ada yang perlu ditambahkan?
Makanya kalau bangun tengah malam itu dapur itu jadi lab IPA saya, jadi lab kimia saya. Maksudnya? Saya campur-campur semuanya sesuai kreasi saya buat makanan. Iya. Daripada dibuang sisa, saya campur-campur kreasi-kreasi. Oh, masakannya sudah jadi maksudnya? Ya, yang sudah jadi. Bahan-bahan atau yang sudah jadi? Tergantung adanya, tergantung yang ada. Sisa biasanya iya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Ya, cuma coba-coba ya. Pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Cuma coba-coba kali ini campur ini. Iya. Nah, gitu. Dibuang dong akhirnya. Iya, cicip sekali. Aduh. Ayam. Mubazir ya. Mubazir. Nah, nggak pernah banyak, nggak pernah buat banyak, masih sedikit. Tapi suatu saat perlu dipikirkan Denis, walaupun tarafnya coba-coba, jangan sampai makanan itu akhirnya terbuang kan ya. Yang jadi itu kembang kol crispy, Pak. Itu inspirasi saya rasa dari jamur crispy, jadi itu kembang kol crispy. Gitu. Bisa juga. Sudah terbukti jadi ya. Cuma satu itu. Hasilnya? Iya, enak. Enak. Cuma satu itu tapi. Suatu saat Denis buktikan di dapur Rakuen untuk bisa membuat apa itu tadi? Kembang kol crispy. Brokoli crispy. Itu punya menu andalan yang sudah pernah coba-coba tapi hasilnya bagus. Selain telur, tahu, tempe itu tadi. Tak pernah. Belum pernah ya? Karena saya jujur ya, hobi masak itu nggak ada kayak hobi masak itu. Ya kalau hobi masak itu kayak terpaksa nggak ada makanan di rumah kayak ibu nggak ada itu. Ya cuma itu. Jadi nggak ada kayak waktu luang nggak ada buat masak itu nggak ada. Tantangan berikutnya nanti bikin masakan berbasis sayur ya. Sayur apa itu nanti tunggu, saya nggak mau sebutkan sekarang. Saya ingin sampean bisa berimprovisasi, bisa ya ngakal-ngakalin lah. Yang penting hasil akhirnya kudu enak, harus enak, bukan tidak enak ya. Oke, sip, keren. Sudah makan semuanya, sudah menikmati hidangan masing-masing. Oh, bukan hidangan masing-masing ya tadi, hidangan lawan ya. Dan karena kedua-duanya sama-sama enak, saya yakin mereka juga puas. Kecuali kalau salah satu mungkin nggak enak, jadi makannya terpaksa. Ya, tetap semangat, tetap semangat. Kalian adalah generasi-generasi hebat yang masih mau mencoba, masih mau berjuang untuk ya menggali potensi dalam diri masing-masing. Ini karya loh ya, walaupun hanya seperti ini sebenarnya adalah karya. Karena sampai melihat sesuatu, kemudian menjadikan sesuatu itu sesuatu yang berbeda, yang ketika dimakan menjadi sesuatu yang enak. Mudah saya ngomongnya sesuatu. Terima kasih Denis dan Vito. Masih banyak tahap lagi untuk memastikan bahwa sampean akan benar-benar jadi mahir untuk mengerjakan masakan apapun. Dan ingat sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal yang masih saya sembunyikan, masih saya simpan. Mengapa ini dibutuhkan, keterampilan-keterampilan ini dibutuhkan, nanti akan ada program yang menunggu mereka ketika semua sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi nanti ketika program itu digulirkan tidak perlu akan ada begini begitu yang ya trouble atau apalah gitu ya. Apakah program itu nanti? Ya nanti tunggu saja. Terima kasih, kerja. Iya, karena yang mau disampaikan lagi. Cukup. Nanti kalau saya matikan ini ya selalu ya. Waduh, si pakai ini padahal saya tadi mau ngomong sesuatu. Cukup, Pak. Masih kan aja, ketemu lagi lain waktu masih dengan Denis dan Vito. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya, ada Jaki yang izin, videonya sudah saya tayangkan tadi untuk bukti bahwa memang Jaki sedang berhalangan karena ada hal penting yang harus dikerjakan, dan itu sudah dijanjikan lebih dulu dirakukan setelah itu, tapi karena dia lupa, akhirnya dia menyanggupi untuk dirakukan. Kemudian tadi ingat, oh iya saya ada kegiatan yang lainnya penting juga untuk dilaksanakan. Dia sedang mengambil sesuatu yang terakar dari kegembiraan, kebahagiaan. Apakah itu? Nanti pada pertemuan berikutnya kita kasih lihat sama-sama ya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.